Hai Penta Lover, saya Feldi. Untuk topik ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan African Software atau ASF ya. Jadi untuk di video kemarin saya sudah menjelaskan kenapa saya beralih. Nah, pada video ini saya akan sedikit menyinggung video kemarin juga udah pernah diulas ya, dan juga ada tambahan lagi. Oke, langsung dari sisi positifnya yang sedikit sudah saya singgung sebelumnya gitu ya. Yang pertama yaitu African Software bukan karena makanan alaminya di Barbiton di alam, otomatis Barbiton lebih mudah untuk merespon dibandingkan mangsa lainnya gitu. Ya, ini juga ada sedikit pro dan kontra, tapi sebagian besar akan lebih mudah beralih. Maksudnya nafsu makan lebih tinggi gitu ya, terutama untuk Barbiton yang sedang mudi atau nggak mau makan. Biasanya kemungkinan sekitar 80% dia bakal menerima ASF ini, padahal dikasih yang lain udah misalkan berapa minggu nggak mau makan gitu. Lalu yang kedua itu karena ini merupakan masa alami, otomatis pencernaan mereka jauh lebih optimal saat mencerna ASF dibandingkan red atau mencit gitu. Untuk mencit mungkin mencernanya lebih cepat ya, tapi karena ukurannya lebih kecil dan nutrisinya nggak padat, jadi perutnya juga lebih cepat kosong gitu. Lalu untuk red, karena bukan mangsa alami dan ukuran lebih besar, otomatis mereka butuh mencernanya lebih berat, dan karena ukuran yang besar itu ya agak sedikit kesulitan dalam menelan gitu ya. Sedangkan ASF karena mangsa alaminya dan ukurannya pun nggak sebesar red, tapi nutrisinya itu setara dengan red medium yang memang ukuran optimal untuk Barbiton gitu. Lalu yang ketiga, kemungkinan Barbiton untuk takut itu juga jauh lebih kecil, karena seperti saya bilang tadi, ukurannya lebih kecil dibandingkan red. Jadi ukuran afkirnya pun sedikit atau sama seperti ukuran red medium, itu udah afkir ya. Sedangkan untuk red sendiri afkirnya ya buat Barbiton terlalu besar gitu. Untuk mencit afkirnya kurang untuk mencukupi kebutuhan Barbiton dewasa. Lalu apalagi ya, dari mungkin untuk yang breed, kelebihannya pengambiakan lebih cepat, lebih enak jadinya, dan itu bakal saya bahas lebih lagi di video untuk tentang perawatan ASF kali ya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, masih susah didapat. ASF ini baru masuk ke Indonesia itu akhir tahun 2020, jadi masih sangat sedikit sekali orang yang membudidayakannya, atau mungkin yang ternak atau budidaya udah mulai banyak ya, tapi masih jarang yang melepas untuk umum, untuk dijual umum gitu ya. Yang kedua, karena dijual umum, karena masih jarang menjual umum, otomatis harganya masih lebih tinggi daripada red atau mencit gitu. Lalu yang terakhir, mungkin lebih agak sedikit suatu tanda tanya, karena ada orang yang mengiyakan, ada yang enggak. Jadi banyak kan mengatakan kalau Barbiton yang habis makan ASF itu bakal susah mengganti mangsa ke pengerat lain seperti red atau mencit gitu ya. Cuman ada orang yang bilang enggak juga gitu. Jadi masih ada sedikit perdebatan di sini. Memang secara bau nggak sebau yang lainnya gitu ya, dan Barbiton juga lebih cenderung suka yang bersih. ASF juga termasuknya pengerat yang bersih dibandingkan red sama mencit gitu. Mungkin menurut saya yang membuat orang mudah berpindah menu karena mungkin alasan pertama yaitu bisa aja dalam 1 bulan dia hanya berapa kali memberikan ASF dan sisanya memberikan red gitu. Atau
mungkin juga bal pitonnya emang feeding responnya tinggi. Karena kalau seperti saya, karena feeding responnya tinggi, saya nggak kesulitan untuk mengubah mangsa dari red ke ASF gitu. Sedangkan kalau mencit sendiri, saya udah lama nggak menggunakan mencit ya. Cuman terakhir saya coba ke rumah saya ini, itu responnya minim. Entah karena terlalu kecil atau mungkin nggak menarik buat dia lagi ukuran mencit gitu ya. Cuman jadi saya belum yang untuk soal perpindahan mangsa dari ASF ke yang lainnya masih sedikit perdebatan gitu. Makanya sebagian besar orang yang yang ASF membudidayakan ASF saat ini itu adalah keeper bal piton secara spesifik ya, sebagian besar saya bilang ya, keeper bal piton secara spesifik, karena untuk memberikan makan koleksi mereka itu ya semakin banyak koleksi dananya juga semakin besar gitu ya. Sedangkan untuk yang imbangan yang bal piton yang dijual seperti yang saya lakukan itu saya tetap menggunakan red sebagai mangsa akhir. Mungkin saya akan menggunakan ASF di awal lalu beralih ke red setelah terbukti makan gitu ya. Karena saya nggak ingin calon keeper berikutnya bakal kesulitan memberi mangsa karena di daerah sana belum ada ASF gitu. Mungkin itu aja. Oh ya, satu lagi ketinggalan soal yang kelebihannya. Jadi balik ya, tentang kelebihannya itu ASF ini kan saya pada video kemarin bilang kemungkinan besar bakal menggantikan posisi mencit ya di pasar pertikusan gitu. Kenapa? Karena hanya bal piton yang bisa dibilang makannya cenderung pemilih dibanding reptil lainnya gitu. Saya sudah ada beberapa orang yang saya baca di komen beberapa postingan ASF di timeline Facebook saya, itu ada yang memberikan ASF kepada King Cobra, Cobra, lalu ada yang memberikan ASF kepada Colubrid segala macam, dan itu nggak ada masalah gitu. Jadi bisa dibilang orang beranggapan wah ASF ini pakannya bal piton apa segala macam, tapi padahal kenyataannya efek dari ASF ini juga bakal dapat dirasakan ke reptil lain. Mungkin kalau misalkan ada teman kalian yang menggunakan ASF untuk makanan reptil selain bal piton, mungkin bisa ditanya ada perubahan atau tidak gitu ya. Jadi segitu aja. Untuk video berikutnya saya akan fokus pada cara merawat ASF gitu. Bukan untuk ternaknya saya masih belajar, tapi untuk merawatnya ini ada sedikit yang tricky ya. Itu aja. Kalau ada kalau mau mencari bal piton yang ready bisa cek di deskripsi ya, karena saya belum ada toko fisik, jadi gunakan sosial media ya. Sekian aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.